Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1425 sampai bab 1428. Baiklah, kalian duduk dulu, tenang, dan pikirkan apa yang baru saja saya katakan. Setelah setengah jam, jika Anda benar-benar memutuskan untuk mengizinkan saya membantu Anda, secara alami saya akan memberitahu Anda cara melakukannya. Dengarkan. Li Fugui, setelah selesai berbicara, Cao Xiaoyu langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kami sudah memikirkannya. Anda harus membantu kami, tidak peduli apa yang terjadi kali ini." Li Fugui berkata dengan serius kepada mereka berdua, "Kapanpun kami pertemuan jangan bertindak impulsif. Saya meminta Anda untuk memikirkannya. Tentu saja, ada alasan bagi Anda untuk mempertimbangkannya. Jangan hanya mengambil keputusan dan meminta saya membantu Anda hanya karena Anda mendengar apa yang saya katakan kepada Anda. Sebelum saya memberitahu Anda caranya, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tidak ada kata mundur dari masalah ini, selama Anda memutuskan untuk melakukannya. Apa yang akan Anda hadapi selanjutnya adalah perjuangan hidup dan mati. Jika kamu menang, garis keturunanmu akan mengendalikan keluarga Cao mulai sekarang. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya akan menghadapi bencana, tapi aku mungkin juga terlibat." Li Fugui mengatakan ini. Faktanya, dia sedang memikirkannya. Nenek brengsek, dia memutuskan untuk membiarkan saya membantu Anda begitu cepat. Jika ada penipuan, bukankah saya akan menderita kerugian besar? Anda harus tenang dulu dan menganalisis situasinya dengan cermat. Saya juga menggunakan keterampilan melantunkan mantra untuk benar-benar memahami apa yang Anda pikirkan. Jika saya benar-benar mengkonfirmasi apa yang Anda pikirkan, maka saya dapat membantu Anda dengan ketenangan pikiran, bukan? Tentu, dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya di depan mereka berdua. Keduanya tampak bersyukur. Cao Xiaozu tersenyum dan berkata, "Tuan Li, saya benar-benar tidak berharap Anda mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Tidak heran Anda telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sekarang sepertinya semuanya tidak disengaja." Li Fugui melambai tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan ucapkan pujian ini kepadaku. Pikirkan baik-baik. Saya akan duduk di sini dan menunggu Anda membuat keputusan akhir." Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, setelah menentukan apa yang mereka pikirkan. Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan bertanya kepada mereka berdua dengan serius, "Sudahkah kamu memikirkannya sekarang?" Keduanya mengangguk. Cao Xiaoyu bersumpah, "Tuan Li, kami sudah memikirkannya. Tolong beritahu kami, apa yang Anda ingin kami lakukan?" Li Fugui mengangguk, dan setelah menghilangkan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan serius kepada keduanya, "Mereka, dengarkan baik-baik, ya, kemungkinan masalah ini diselesaikan hanya oleh kalian berdua hampir nol. Jika kamu ingin menggulingkan Cao Yin sepenuhnya, kamu harus mendapatkan persetujuan ayahmu. Lagi pula, setelah Cao Yin digulingkan, orang yang akan menjadi kepala keluarga Cao pasti bukan kamu, tapi ayahmu." Keduanya mendengar ini, tampak percaya diri. Dia berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, Anda dapat yakin akan hal ini. Saya pikir selama kita memberitahu ayah saya tentang masalah ini, dia pasti akan setuju." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bukan itu tentu saja demikian. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda keseluruhan rencananya terlebih dahulu, dan Anda dapat mendengar apakah itu layak atau tidak. Jika memungkinkan, Anda dapat kembali ke ayah Anda untuk mendiskusikannya. Setelah ayah Anda setuju, Anda bisa datang kepadaku dan kita akan menentukan lebih lanjut waktu untuk bertindak. Jika ayahmu tidak setuju, sebaiknya kamu menanyakan dengan jelas alasan ketidaksepakatan tersebut dan kami akan membuat rencana lebih lanjut. Poin lainnya adalah, apa akankah seperti sebelumnya setelah Anda kembali? Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini?
Jangan mengira jika saya siap membantu Anda sekarang, kami yakin akan kemenangan. Jangan menunggu kami mengambil tindakan, itu akan memalukan bagi kalian berdua untuk dibunuh oleh Cao Xiaozeng dan putranya terlebih dahulu. Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu juga tidak bodoh. Mereka secara alami memahami apa yang dikatakan Li Fugui. Setelah beberapa orang berdiskusi serius di atap gedung, Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu lalu berbalik dan pergi. Tunggu sampai mereka berdua baru saja pergi. Chang Sunfeng mau tidak mau melangkah maju. Dengan kata kirim tertulis di wajahnya, mengacungkan jempol, dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan, Gao, ini terlalu tinggi. Saya tidak mengharapkan apa yang Anda melakukannya, bahkan saya tercengang." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Berhentilah menyanjung, pergi dan tuangkan segelas anggur merah untuk guru." Chang Sunfeng buru-buru datang membawa segelas anggur merah. Setelah mendekati Li Fugui, Chang Sunfeng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah menurut Anda Cao Xi akan menyetujui masalah ini?" Li Fugui menggelengkan kepalanya, membuang senyuman di wajahnya, dan berkata dengan serius, "Belum jelas, tapi aku memikirkan hal-hal yang terpikirkan oleh dua orang muda, Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu. Cao Xi juga seharusnya bisa memikirkannya sekarang karena dia sudah tua. Lagi pula, jika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, setidaknya dia harus memikirkannya untuk kedua putranya. Tidakkah kamu memikirkannya? Tidak mungkin orang-orang di keluarga Cao sama tidak manusiawinya dengan Cao Yin, bukan?" Li Fugui mengatakan ini, Chang Sunfeng mengangguk dan berkata, "Itu benar." Setelah saudara Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu kembali ke rumah, mereka segera datang ke villa tempat mereka menginap. Baru saja masuk ke pintu, mereka berdua sudah tidak sabar untuk mengusir semua pelayan keluar rumah. Cao Xi mendengar suara itu, dia segera berteriak keras, "Apa yang kamu lakukan? Jam berapa sekarang? Untuk apa kamu meminta para pelayan keluar? Kembali ke sini." Ketika para pelayan yang belum meninggalkan ruangan mendengar ini, mereka berbalik dan masuk lagi. Cao Xiaoyu tampak malu dan mendatangi ayahnya kali ini. Cao Xi menghela nafas dan mengetukkan jarinya ke meja beberapa kali. Setelah melihat tindakan yang tidak disengaja ini, Cao Xiaoyu baru saja sadar kembali. Setelah memulihkan pikirannya, dia mendekati Cao Xi dan bertanya dengan prihatin, "Ayah, apakah suasana hatimu sedang buruk?" Cao Xi memasang wajah cemberut, mengulurkan tangannya, dan berkata kepada Cao Xiaoyu, "Keluarlah jalan-jalan bersamaku. Cuacanya gerah dan aku merasa sangat kesal." Dia menyelesaikannya, Cao Xi berkata kepada Cao Xiaozu lagi, "Xiaozu, bantu aku membuat semangkuk sup jamur tremela dan biji teratai." Cao Xiaozu menjawab. Cao Xi dan Cao Xiaoyu berjalan keluar rumah dan berjalan menuju taman rumah Cao. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada orang lain di sekitarnya kecuali budak keluarga Cao yang sesekali berjalan-jalan. Lihat situasi ini, Cao Xi kemudian bertanya kepada Cao Xiaoyu, "Katakan padaku, aku sangat khawatir, apa yang terjadi?" Menghadapi pertanyaan ayahnya, Cao Xiaoyu kemudian dengan bersemangat menceritakan apa yang telah dia dan Li Fugui diskusikan. "Saya tidak ingin menjalani setengah kalimat saya." Cao Xi meraih lengan putranya, dan meskipun suaranya tidak keras, dia berkata dengan keras kepada putranya, "Terima kasih telah menjadi orang tua. Apakah kamu mencari kematian? Kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini. Benarkah?" "Tidak, aku sangat tidak setuju." Setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Xi, Cao Xiaoyu sedikit tercengang. Dia berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih memikirkan tentang hubungan antara saudara-saudaramu? Jika ini masalahnya, menurutku kamu salah, dan itu sangat salah. Kami tahu betul apa yang paman lakukan padamu, dan ibuku juga kehilangan nyawanya dalam kejadian terakhir. Sekarang, kita punya kesempatan untuk membalas dendam.
kenapa kamu tidak setuju? Berencana menyaksikan kedua saudara kita mati di depanmu. Melihat putranya mengatakan ini, air mata mengalir di mata Cao Si. Tahun-tahun ini, demi menjaga kedua putranya tetap hidup, dia menanggung penghinaan dan kesulitan. Sekarang putranya sudah tua, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat memiliki cucu seumur hidupnya, setidaknya akan baik bagi kedua putranya untuk menjalani hidup mereka dengan aman dan nyenyak. Namun Tuhan gagal mengabulkan keinginannya. Sebagai kakak laki-laki tertua, sekarang jelas dia ingin membunuh semua orang. Mendengar nada putus asa putranya, Cao Si mengertakkan gigi. Dia memegang lengan Cao Xiaoyu erat-erat dan terus bergumam, "Tidak, tidak." Cao Xiaoyu melepaskan lengannya dari tangan Cao Si dan mau tidak mau bertanya, "Ayah, apakah kamu benar-benar diperkosa oleh pamanmu? Apakah kamu takut kehabisan akal? Atau menurutmu kanibalisme saudara kandung akan diejek oleh orang lain?" Awalnya, Cao Si tidak ingin mengatakan alasan ketidaksetujuannya. Namun setelah mendengar nada perkataan putranya sekarang, dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi jika dia tidak mengatakan apapun. Pikirkan sejenak, Cao Si tersedak dan berkata, "Jika kamu melakukan ini, ibumu akan dibunuh." Cao Xiaoyu tercengang. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya dengan tidak percaya, "Apa? Ibu kita? Bukankah ibuku sudah meninggal?" Ketika ditanya, dia bertanya. Cao Si akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih lengan Cao Xiaoyu dan melanjutkan dengan air mata mengalir di wajahnya, "Nak, aku hanya khawatir setelah kamu mengetahui kebenaran masalah ini, kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk melompat keluar dan menangani pamanmu. Dan yang lainnya, kamu pasti akan dikalahkan oleh waktu. Pukul dia sampai mati. Jadi, aku selalu memilih untuk menyembunyikan masalah ini darimu. Tapi sekarang, jika kamu benar-benar bekerja sama dengan Li Fugui dan bersiap untuk menggulingkan Cao Yin, bahkan jika kamu berhasil, ibumu pasti akan dibunuh oleh Cao Yin." Dibunuh secara langsung, pikiran Cao Xiaoyu berdengung. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Setelah menjilat bibirnya yang kering, Cao Xiaoyu terus bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang harus aku lakukan? Sekarang bagaimana caranya? Ya, mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibuku hanya untuk mempertahankan hidup mereka, bukan? Jika demikian, apa perbedaan antara mereka dengan Cao Yin dan putranya? Apa bedanya dengan binatang?" Cao Si melihat putranya terdiam. Jadi dia melanjutkan, "Nak, kamu harus patuh kali ini, tahu? Jangan beritahu siapapun apa yang aku katakan untuk saat ini." Cao Xiaoyu ingin tidak membuat ayahnya khawatir. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah ayah, saya mengerti. Ayo pergi, saya akan membantu Anda kembali dulu, sepanjang perjalanan kembali ke villa." Baru saja masuk ke pintu, Cao Xiaoyu meminta pelayannya untuk merawat orang tua itu terlebih dahulu. Kemudian dia keluar dan menemukan Cao Xiaozu yang sedang membuat bubur. Setelah memberikan beberapa instruksi serius kepada Cao Xiaozu, Cao Xiaoyu meninggalkan rumah Cao di kegelapan malam. 11 malam, Li Fugui masih di atap, tapi kali ini ada beberapa orang lagi. Hua Duoduo, Tantai Zixuan dan Xiao Chan sedang bermain kartu di dekatnya, sementara Chang Sun Feng diatur oleh Li Fugui untuk turun, menunggu Cao Xiaoyu datang dan menjawab. Saat cahaya bintang di langit terhalang oleh semburan awan gelap, terjadilah semburan guntur. Hua Duoduo segera berdiri dan berkata terus terang kepada beberapa orang, "Cepat pergi ke kamar, sebentar lagi akan turun hujan." Li Fugui, "Berhentilah minum, akan turun hujan, bukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kalian turun dulu, aku akan duduk sebentar." Tantai Zixuan mendatangi Li Fugui dengan sedikit khawatir, dan berbisik, "Fugui, ini sudah lewat jam 11. Karena tidak ada orang di sini,
Aku yakin dia tidak akan datang. Jadi ayo turun dan istirahat dulu. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, lupakan saja. Kamu toh tidak akan membiarkanku tidur. Jadi kenapa tidak biarkan aku meniupkan angin sejuk ke sini untuk sebentar? Siapa yang memikirkan ini? Baru saja mendarat, Tantai Zixuan benar-benar menatap Li Fugui secara istimewa. Li Fugui merasa senang setelah melihatnya. Tapi saat dia hendak bangun, Hua Duo melangkah maju dan meraih lengan Tantai Zixuan, menariknya ke bawah dan berkata sambil tersenyum, dia tidur lama sekali hari ini, bagaimana dia bisa berada di sini sekarang? Apakah kamu mengantuk? Ayo turun dulu. Tantai Zixuan kecewa beberapa saat. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata dengan keras, ayo, sayang. Aku benar-benar sendirian. Mendengar ini, Tantai Zixuan berbisik kepada Hua Duo, kalau tidak kami harus menemanimu Fugui, tolong tetap di atap sebentar. Hua Duo tidak ingin memberi terlalu banyak kesempatan kepada Tantai Zixuan dan Li Fugui untuk menyendiri. Jadi, setelah mendengar saran Tantai Zixuan, Hua Duo berkata terus terang, lupakan saja, dia bisa menenangkan diri sendiri dan menenangkan diri, dan dia bisa memikirkan lebih banyak ide. Segera, Li Fugui adalah satu-satunya yang tersisa di atap. Tepat ketika Li Fugui selesai minum segelas anggur dan hendak turun untuk beristirahat. Tanpa diduga, Cao Xiaoyu dan Chang Sun Feng muncul di belakang Li Fugui. Mendengar gerakan di belakangnya, Li Fugui tidak berbalik, tapi tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana? Apakah orang tua itu setuju menghadapi pertanyaan itu? Cao Xiaoyu menghela nafas, melangkah maju dan duduk di kursi, mengambil sisa setengah botol anggur merah, minum beberapa teguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Li Fugui berbalik, dengan cepat mendatangi Cao Xiaoyu, dan baru saja duduk lalu dia bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Di hadapan pertanyaan, Cao Xiaoyu menceritakan alasan mengapa ayahnya tidak setuju. Setelah mendengarkan kata-kata Cao Xiaoyu, pikiran Li Fugui berubah, jadi dia menganalisis dengan suara rendah, dalam hal ini, kita hanya perlu menemukan tempat persembunyian ibumu terlebih dahulu dan menyelamatkan ibumu dengan selamat. Lalu ayahmu akan setuju. Cao Xiaoyu mengangguk. Namun dia berkata tanpa daya, Tuan Li, hal ini kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya mencoba melakukannya sama sulitnya dengan naik ke langit. Coba pikirkan, Xiao Zhu dan saya telah berada di keluarga Cao sepanjang waktu. Sejauh ini, sampai saat ini saya belum mengetahui kabar ibu kandung saya masih hidup, yang menunjukkan betapa banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Selain itu, rumah keluarga Cao mencakup area seluas ribuan hektar dan memiliki hampir 1000 rumah. Kami hanya mengetahui beberapa kamar gelap, tetapi sebagian besar tidak kami ketahui. Tolong beritahu saya, dalam situasi ini, apakah Anda mau hingga seberapa mudah menemukan seseorang di rumah, dan seseorang yang sengaja disembunyikan oleh Cao Yin, seorang bajingan tua? Li Fugui tidak berkata apa-apa, sebaliknya, dia mulai menghitung dalam pikirannya. Setelah hening beberapa saat, Li Fugui kemudian berkata kepada Cao Xiaoyu, baiklah, jangan membuat keributan tentang masalah ini untuk saat ini. Besok kamu pergi ke Cao Xiaozeng dan temukan cara untuk menahan mereka. Katakan saja kamu dan Xiao Zhou dengan hati-hati menanyakan kebenaranku tadi malam. Kalian berdua bukan tandinganku. Jadi aku ingin mencari beberapa ahli dari rumah untuk membantumu. Setelah mengajukan permintaan seperti itu, pertama-tama kamu harus melihat bagaimana reaksi Cao Xiaozeng. Jika dia bereaksi keras, kami akan membuat rencana di sore hari. Biar ku beritahu lagi, pastikan untuk melindungi keselamatanmu sendiri. Jangan kehilangan nyawamu dulu karena masalah ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Cao Xiaoyu mengangguk ringan dan mengucapkan terima kasih kepada Li Fugui. Li Fugui menghela nafas,
dia meminta Chang Sun Feng untuk mengirim Cao Xiaoyu pergi dulu. Segera, Chang Sun Feng sampai ke puncak gedung. Berdiri di samping Li Fugui, dia dengan ragu-ragu bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui melihat ke depan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Suetu. Segera setelah panggilan tersambung, Li Fugui berkata terus terang, "Suetu, lihat apakah Anda dapat membantu saya menemukan seseorang." Salinan dari gambar desain rumah keluarga Cao. Suetu penasaran sejenak dan bertanya, "Kapten, untuk apa kamu mencari ini?" Li Fugui tidak mengatakannya dengan jelas, tapi hanya berkata terus terang, "Kamu bisa mencarinya jika Anda bertanya kepada saya. Dari mana asal begitu banyak masalah? Oh, ingatlah untuk merahasiakannya dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya untuk saat ini." Suetu menjawab dan berkata sambil tersenyum masam, "Saya akan memberi ini coba dulu. Tapi aku belum tahu apakah aku bisa menemukannya. Lagi pula, rumah keluarga Cao memiliki sejarah ratusan tahun. Sekarang aku ingin tidak mudah menemukan gambar desain rumah itu." Li Fugui tidak memaksanya, dia hanya berkata, "Berusahalah sebaik mungkin." Setelah menutup telepon, Li Fugui menghabiskan anggur merah di gelas dalam sekali teguk. Lalu berkata terus terang kepada Chang Sun Feng di sebelahnya, "Kamu istirahat dulu. Saya akan keluar." Chang Sun Feng berkata dengan cepat. "Tuan, saya akan menemani kamu." Li Fugui melambaikan tangannya, berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong dan cepat tidur." "Oh, seseorang bertanya kemana aku pergi, tapi kamu hanya bilang kamu tidak tahu." Chang Sun Feng hanya bisa mengangguk sedikit kecewa. Dan Li Fugui, kemudian dia mengedarkan vitalitasnya dan terbang langsung menyusuri atap menuju rumah keluarga Cao. Kurang dari 10 menit, Li Fugui memasuki rumah keluarga Cao dengan mudah seperti hantu. Sebelum datang, Li Fugui masih berpikir, bukankah itu hanya rumah milik keluarga kaya? Mungkinkah itu sama dengan istana? Tapi setelah masuk, dia percaya apa yang dikatakan Cao Xiaoyu. Tanpa seseorang yang paham dengan medan untuk memimpin jalan, orang biasa akan mudah tersesat jika mereka masuk ke dalam istana. Berdiri di gedung tertinggi Manor, Li Fugui melihat sekeliling. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia hanya bisa mencari villa satu persatu. Sepanjang malam, dari dini hari hingga sekitar jam 5 pagi, sentuhan perut ikan putih muncul di timur, dan Li Fugui kembali dengan kecewa. Setelah kembali ke hotel, dia membuka pintu dengan hati-hati. Tanpa diduga, saat dia masuk, Hua Duo dan Tantai Zixuan semuanya sedang duduk di ruang tamu. Melihat Li Fugui menyelinap masuk dari kamar, Hua Duo berkata dengan marah, "Li Fugui, izinkan saya mengatakannya untuk yang terakhir kali. Lain kali sebelum Anda keluar, bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda lakukan? Jangan membuat kami terlalu khawatir, oke?" Melihat ekspresi kekhawatiran di wajah kedua gadis itu, Li Fugui berkata dengan malu-malu, "Bukankah karena aku takut kamu khawatir kalau aku tidak memberitahumu?" Tantai Zixuan menggigit bibir merahnya dengan ekspresi tak berdaya. Hua Duo melanjutkan, "Jika Anda tidak memberitahu kami akan lebih khawatir. Anda tahu, ini adalah ibu kotanya, bukan tempat kecil seperti kota Jiangnan. Mungkin akan ada masalah besar." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, saya mengerti. Lain kali saya keluar, saya pasti akan memberitahu Anda, oke?" Setelah mendapat jawaban Li Fugui, ekspresi wajah Hua Duo melembut. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Oke, kemarilah, duduk dan istirahat, dan beritahu kami, kemana kamu pergi tadi malam?" Li Fugui tersenyum tanpa malu-malu dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti tidak pergi keluar ke mencari wanita." Hua Duo terdiam lagi. Dia memelototi Li Fugui dengan tajam dan hendak marah.
Tapi Li Fugui dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, oke, jangan marah, aku bercanda, aku pergi ke rumah Cao tadi malam." Dengar ini, Tantai Zixuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Keluarga Cao. Mengapa kamu pergi ke keluarga Cao? Dan kamu pergi ke sana di tengah malam, jadi kamu tidak takut ketahuan oleh keluarga Cao?" Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, "Lihat dirimu. Konon, bagaimana aku, Li Fugui, bisa dengan mudah ditemukan oleh orang lain ketika aku melakukan sesuatu. Sial, awalnya aku berencana mencari seseorang, tapi setelah aku masuk, aku menemukan bahwa keluarga Cao adalah kira-kira berukuran sama dengan istana kekaisaran. Apakah cukup cepat, setelah mencari sekian lama, kami hanya menemukan 2/3 ruangan, dan 1/3 ruangan tidak ditemukan." Tantai Zixuan mau tidak mau cekikikan. Melihat ekspresi marah Li Fugui, dia tidak bisa tidak mengingatkannya, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Kamu ingin mencari seseorang dari keluarga Cao. Kenapa kamu tidak bertanya pada keluarga Cao, Li?" Fugui tersenyum pahit. Dia berkata, "Siapa yang bisa saya tanyakan? Saya bertanya pada Cao Xiaoyu, tapi Cao Xiaoyu tidak tahu. Siapa lagi yang bisa saya tanyakan? Dia." Baru saja selesai berbicara, Li Fugui tiba-tiba teringat ketika dia kembali kemarin. Dia membawa seorang gadis tua dari keluarga Cao bersamanya. Pikirkan ini, Li Fugui tiba-tiba menyadarinya, dan segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ya, haha, bagaimana saya bisa melupakan ini? Kalian menyiapkan sarapan dulu, dan saya akan menghampirinya dan bertanya." Setelah mengatakan ini, Li Fugui pergi ke rumah Cao Xiaofei, bergegas ke kamar. Pada saat ini, Hua Duoduo berteriak dengan cepat, "Tidak bisakah kamu menunggu sampai subuh sebelum pergi? Saya benar-benar ingin tahu apakah kamu pergi mencarinya tadi malam." Li Fugui hampir muntah darah, setelah batuk hebat. Dia berkata tanpa daya, "Kapten Hua, aku tidak ingin kamu memfitnahku seperti ini. Hei, di matamu, apakah aku, Li Fugui, benar-benar orang yang tidak berperasaan dan gila?" Li Fugui biasanya membuat bunga mekar, marah, hari ini. Ketika Hua Duoduo melihat ekspresi marah Li Fugui, diam-diam dia merasa bahagia dan berkata dengan wajah serius, "Kamu pikir kamu orang seperti apa? Oh, saudari Liu di desa, ada biarawati Tao di luar, dan ada guru dan guru di sekolah siswa. Apakah aneh kalau kamu berhubungan dengan bibi di luar sekarang?" Li Fugui hampir menangis tetapi tidak menangis. Dia menatap bunga-bunga itu dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Tantai Zixuan melihat ekspresi kempes Li Fugui dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oke, kalian berdua sudah lama bekerja bersama. Jangan selalu saling mencubit saat kita bertemu. Ayo ke Fugui, kemari dan bersiap-siap untuk sarapan. Setelah sarapan, kita akan berangkat bersama." Senyuman bangga muncul di sudut mulut Hua Duoduo. Saya berpikir, saya pikir kamu tidak akan marah. Bagaimana? Apakah senang diintimidasi sekarang? Saya telah mengikuti Anda begitu lama dan Anda tidak ingin dekat dengan saya. Aku akan merusak reputasimu dan membuatmu kesal. Sedikit yang saya tahu, ketika Li Fugui tidak bisa berkata-kata, dia mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Setelah mengetahui apa yang dipikirkan Hua Duoduo, Li Fugui tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka gadis ini akan selalu marah padanya, dan itu karena alasan ini. Dia tersenyum, bunga-bunga yang awalnya sangat bangga menjadi benar-benar bingung. Dia memandang Li Fugui dengan tatapan bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tertawa?" Li Fugui awalnya ingin terus marah pada Hua Duoduo, tapi kemudian dia memikirkannya. Bukankah itu terlalu memalukan baginya, seorang pria dewasa, untuk melakukan balas dendam dengan seorang wanita yang lemah? Namun, karena itu, ketika Hua Duo bertanya,
Li Fugui hanya melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku lapar, ayo makan dulu." Dengan itu, Li Fugui datang ke meja makan. Ketika Tantai Zixuan melihat ini, dia segera melangkah maju, menarik Hua Duo untuk duduk di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Duo, tidak perlu marah. Menurutku yang saya maksud bukan kekayaan. Ayo, duduk turun dulu, ayo." Hua Duo memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Li Fugui berkata dengan wajah polos, "Istriku, dialah yang memfitnahku. Mengapa kamu masih berbicara mewakilinya sekarang? Kamu tidak bisa mengarahkan sikumu keluar." Dua kata. Istri kembali menyentuh hati sanubari Hua Duo. Dia sudah mengambil sumpitnya, tapi sekarang, setelah mendengar dua kata ini, Hua Duo mau tidak mau meletakkan sumpitnya di atas meja. Li Fugui memandang Hua Duo dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya dengan sadar, "Kapten Hua, kenapa kamu tidak makan?" Hua Duo berkata dengan keras, "Aku kenyang." Setelah meninggalkan dua kata ini, Hua Duo berbalik dan pergi. Tantai Zixuan memandang Li Fugui dengan marah dan berkata, "Fugui, kamu seharusnya tidak memperlakukan Duo seperti ini. Kamu tidak tahu bahwa Duo masih peduli padamu." Li Fugui mengambil sumpit dan sarapan, tanpa beban. Dia berkata, "Dia sangat baik padaku, maka aku akan menikahinya sebagai selirku." Dia mengira Tantai Zixuan akan marah ketika mendengar ini, tapi yang tidak disangka Li Fugui adalah Tantai Zixuan memperlakukannya. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia hanya tersenyum di sudut mulutnya dan menatap Li Fugui dan berkata, "Oke, bagaimanapun, kamu tidak memiliki lebih dari 1 atau 2 orang di sekitarmu sekarang." Mendengar ini, Li Fugui mempermalukan dirinya sendiri. Dia terkekeh, hanya mengganti topik pembicaraan, dan berkata terus terang kepada Tantai Zixuan, "Zixuan, saya telah memberitahu Suetu di sini bahwa dia dan Luo Wei sedang mencari gambar desain rumah keluarga Cao. Tetapi mereka tidak tahu. Bisakah keduanya orang ditemukan? Bisakah Anda membantu saya memikirkan solusinya?" Tantai Zixuan menjawab secara langsung dan tegas, "Tidak. Apakah menurut Anda kami adalah dewa? Rumah keluarga Cao memiliki sejarah 100 tahun. Ini adalah rumah tua. Sekarang Anda minta saya untuk membantu Anda menemukan gambar desain dari tahun itu. Bagaimana mungkin menemukannya?" Li Fugui berkata tanpa daya, "Jika Anda tidak dapat menemukan gambarnya, bagaimana jika Cao Xiaofei tidak mengetahuinya nanti? Apa yang harus kita lakukan jika istri Si ditahan di suatu tempat?" Tantai Zixuan berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Meskipun Cao Xiaofei tidak tahu, saya pikir seseorang di keluarga Cao pasti tahu di mana istri Cao Si, Xiao Meixuan bersembunyi. Tapi saat ini kita masih punya. Hanya saja kita belum menemukan orang ini. Ayo makan dulu. Setelah makan malam, ayo naik dan melihat-lihat, lalu kita bisa mendiskusikan rencana berdasarkan situasinya." Li Fugui tidak punya pilihan selain untuk mengikuti saran Tantai Zixuan untuk saat ini. Waktu berlalu dan sekarang sudah jam 8 pagi. Setelah selesai makan, Li Fugui beristirahat sejenak dan dipanggil oleh Tantai Zixuan dan Hua Duo. Ketiga orang itu datang jauh-jauh ke ruangan tempat Cao Xiaofei berada. Begitu mereka memasuki pintu, Cao Xiaofei segera berdiri, dengan senyum hangat di wajahnya, dan menyapa Li Fugui. "Tuan Li, kamu ada di sini." Li Fugui tersenyum cepat, langsung mendatangi Cao Xiaofei, melihat bekas luka di wajah Cao Xiaofei, dan melihat bahwa bekas luka itu pada dasarnya telah sembuh, jadi dia mengangguk dan berkata, "Pemulihannya tidak buruk, gigi itu tersingkir di mulutmu. Aku akan meminta seseorang untuk memasak sup obat untukmu, dan jika kamu bersikeras meminumnya selama setengah bulan, itu akan tumbuh kembali." Cao Xiaofei berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, "Ya, aku bahkan tidak tahu kata-kata terima kasih apa yang harus kuucapkan padamu."
Li Fugui hanya melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Mengapa kamu begitu sopan di hadapanku? Karena aku berencana untuk membantu kamu, aku pasti akan membantumu sampai akhir. Ngomong-ngomong, aku datang menemuimu hari ini, itu tergantung pada cederamu. Di sisi lain, aku ingin bertanya padamu tentang situasi spesifik antara Cao Si dan Xiao Meixuan." Saat Li Fugui dan Cao Xiaofei sedang berbicara, Hua Duo telah dengan serius menuangkan segelas air untuk Li Fugui. Tantai Zixuan sedang duduk di satu sisi, tampak persis seperti istri tertua Li Fugui. Cao Xiaofei menyembunyikan senyuman di wajahnya dan menjadi serius. "Tuan Li, Cao Si dan Xiao Meixuan telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil. Hanya saja kepala keluarga Cao, kakekku, meremehkan Xiao Meixuan, yang menyebabkan ayahku tidak menyetujui Xiao Meixuan. Aku tidak puas dengan pernikahan itu. Tetapi paman keduaku dan Xiao Meixuan akhirnya berkumpul, dan mereka mendapatkan buah cinta. Hal-hal dalam keluarga kami, saya pikir mereka berdua akan bisa menjadi tua bersama." Li Fugui tidak menyela kata-kata Cao Xiaofei. Dia duduk di dekatnya dan mendengarkan dengan cermat. Setelah Cao Xiaofei selesai berbicara, dia menanyakan hal yang paling kritis kepadanya. Pertanyaan, "Lalu apakah kamu tahu di mana Xiao Meixuan disembunyikan di rumahmu?" Kata-kata itu tepat pada tempatnya. Cao Xiaofei memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Belum lagi dia, bahkan mungkin kakak tertuanya Cao Xiaozeng tidak mengetahui hal ini. Lagi pula, tidak lebih dari 5 orang di seluruh keluarga Cao yang mengetahui bahwa Xiao Meixuan masih hidup. "Tuan Li, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa Xiao Meixuan pasti masih hidup, dan ayah saya meminta Cao Si untuk menemuinya setiap bulan, tapi khusus di mana mereka bertemu. Hanya Cao Si dan ayah saya, 2 orang mengetahuinya. Tetapi orang lain tidak mengetahuinya sama sekali." Dengarlah ini, Tantai Zixuan bertanya dengan bingung, "Tunggu sebentar, sejauh yang saya tahu, bukankah Cao Si buta? Bisakah dia yakin bahwa orang yang dilihatnya pasti istrinya?" Hanya mereka yang belum mengalami pertanyaan ini, hanya mereka yang pernah mengalami cinta sejati akan mengungkitnya. Namun siapapun yang pernah mengalami cinta yang tak terlupakan tidak akan pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Meskipun ini, Cao Xiaofei masih menjelaskan dengan serius kepada Tantai Zixuan, "Nona Zixuan, meskipun paman kedua saya buta, indera penciuman dan pendengarannya sangat baik. Belum lagi dia bisa mencium wangi khas bibi saya. Suaranya selalu bisa dibedakan." Tantai Zixuan mengangguk, seolah mengungkapkan pengertian. Li Fugui berada dalam dilema saat ini. Denah lantai tidak ditemukan. Mencarinya sendiri ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bersambung.